Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 12 IPA 2 ingin mempresentasikan hasil analisis karya musik kontemporer. Perkenalkan, nama saya Lirna Putri Aulia, kelas 12 IPA 2 absen 19. Perkenalkan, saya Muhammad Sinal Amin, bersifat 20. Perkenalkan, nama saya Nadia Mayasari, 12 IPA 2, absen 21. Perkenalkan, nama saya Narendra Diunata, kelas 12 IPA 2, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nasla Amelia dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nelly Widianingsih dari kelas 12 IPA 2, absen 24. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dewi Aulia, 12 IPA 2, absen 25. Perkenalkan, nama saya Rihanisa Putri Restu Azhara, kelas 12 IPA 2, absen 26. Kami di sini akan mempresentasikan musik kontemporer dari 3 tokoh Indonesia. Yang pertama yaitu ada Hari Rusli dengan judul lagu Malaria, yang kedua ada Djaduk Ferianto, judul lagunya Gending Djaduk, dan yang terakhir ada Inyoman Winda, judul lagunya Jayabaya. Yang pertama adalah Hari Rusli dengan lagu Malaria. Biografi tokoh. Jauhar Zaharsyah Fahrudin Rusli lahir pada 10 September 1951, lebih dikenal sebagai Hari Rusli, adalah tokoh dikenal melahirkan budaya musik kontemporer yang berbeda, komunikatif, dan konsisten memancarkan kritik sosial. Karya-karyanya konsisten memunculkan kritik sosial secara lugas dalam watak musik teater lenong. Hari Rusli berpenampilan khas, berkumis, berjambang, berjanggut lebat, berambut gondrong, dan berpakaian serba hitam. Selain berpiawai dalam bergitar, Hari Rusli juga pintar memainkan paduan gong, gamelan, drum, botol, kaleng bekas, dan keliningan secara bersamaan menjadi instrumen musik yang harmonis. Ditambah dengan lirik metafora yang ciamik dan syarat akan kritik sosial secara lugas dan tepat. Berikut adalah sinopsis dari lagu Rusli. Judul lagunya Malaria, penyanyinya Hari Rusli, tahun rilis 1978. Tema kritik sosial dengan konsep ide karya musik yang bersifat inspiratif, sembunyi non alat musik, bocor kata. Pesan yang disampaikan mengajak masyarakat sadar akan diri sendiri. Itu adalah videonya. Wait.
Selanjutnya, aspek tema kritik sosial. Aspek tema kritik sosial Orde Baru tahun 1978 mengkritik tentang Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Konsep, ide, atau gagasan karya musik yang bersifat ilustratif, artinya karya musik ini diciptakan karena ingin menggambarkan sebuah kejadian yang terjadi pada saat itu. Di tahun 1978, tentang Orde Baru, bahwa dalam jangka waktu tersebut ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pemilihan pesan sumber yang bunyi. Pemilihan sumber bunyi. Sumber bunyi alat musik adalah botol kaca. Dilihat dari biografinya, selain piawai dalam bergitar, Hari juga pintar mempermainkan paduan gong, gamelan, drum botol, ala yang bekas, dan dindingan secara bersamaan menjadi instrumen musik yang harmonis. Tidak salah jika beliau memakai salah satu keahliannya dalam menciptakan instrumen dari botol kaca. Pesan yang ingin disampaikan memanggil masyarakat untuk sadar akan kekuatan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Makna tersebut disampaikan di salah satu lirik. Apakah kau hanya seekor monyet yang hanya dapat bergaya kosong sudah hidup ini bila kau hanya bicara? Lanjutkan saja hidup ini sebagai nyamuk malaria. Mengajak rakyat Indonesia untuk bersuara dan peduli dengan permasalahan negara pada saat itu. Selanjutnya Jajuk Ferianto dengan judul lagu Gending Jajuk. R.M. Gregorius Jajuk Ferianto lahir pada tanggal 19 Juli 1964. Adalah seorang aktor, sutradara, dan musikus berkebangsaan Indonesia. Dalam bermusik, dia lebih berkonsentrasi pada penggalian musik-musik tradisi. Jajuk adalah salah satu anggota dari kelompok musik Kua Etnika. Musik humor, sinten ramen, dan teater gandrik. Selain bermusik, dia juga menyutradarai beberapa pertunjukan teater dan menganggap ilustrasi musik untuk sinetron di televisi. Jajuk banyak memadukan elemen musik tradisional dan modern dalam karya musiknya. Alat musik yang digunakan sudah sering kita lihat. Hanya saja perpaduan yang belum pernah ada sebelumnya. Berikut ini sinopsis karya. Judul lagu Gending Jaduk, penyanyi Jaduk Ferianto. Tahun rilis 2014. Temanya yaitu interaksi antar tradisi. Konsep, ide, atau gagasan. Karya musik bersifat iringan. Sumber bunyi memadukan alat musik tradisional dan modern. Pesan yang disampaikan menunjukkan kecintaannya pada Ibu Pertiwi. Berikut ini merupakan videonya.
Kemudian aspek tema. Interaksi antar tradisi. Gending Jaduk merupakan event yang diadakan pada tahun 2014, di mana acara tersebut digelar untuk merayakan 50 tahun Jaduk Ferianto. Bertema interaksi antar tradisi dikarenakan gending memiliki arti perpaduan komposisi atau lagu dalam kerawitan Jawa, Bali, dan Sunda. Konsep ide atau gagasan, karya musik yang bersifat iringan. Artinya, karya musik ini menciptakan suatu melodi atau instrumen, kemudian elemen-elemen lainnya berperan mengiringi melodi tersebut. Selanjutnya, pemilihan sumber bunyi. Pemilihan sumber bunyinya untuk memadukan elemen musik tradisional dan modern. Maknanya yaitu, dalam karya musik tersebut merupakan perpaduan dari beberapa musik gamelan, antara lain karawitan Jawa, Bali, dan Sunda. Dan juga ada beberapa alat musik modern, antara lain drum, gitar elektrik, dan keyboard. Pesan yang ingin disampaikan adalah untuk menunjukkan kecintaannya pada Ibu Pertiwi. Cara Jaduk Ferianto menunjukkan rasa cintanya pada Ibu Pertiwi, yaitu dengan cara menampilkan dan memadukan kekayaan serta keragaman etnis bunyi alat musik dari seluruh Nusantara. Tokoh yang ketiga yaitu Inyoman Winda dengan lagu Jayabaya. Biografi tokoh. Inyoman Winda adalah salah satu musisi terkemuka dan komponis kontemporer musik gamelan Bali. Ia dilahirkan di Banjarputri, Singapadu, Gianyar, Bali. Lulusan dari Institut Seni Nasional di Denpasar, Bali. Inyoman Winda menggarap musik kontemporer dengan komposisi yang baru, yaitu simfoni bambu yang dipadukan dengan musik vokal. Sinopsis karya Inyoman Winda. Judul lagu Jayabaya penyanyi Inyoman Winda. Tahun rilis 2005. Tema perpaduan simfoni bambu dengan musik vokal. Konsep ide gagasan yang digunakan kak musik yang bersifat iringan. Pesan yang disampaikan perkenalkan gong kebiar dengan cara yang baru. Berikut adalah cuplikan videonya. Aspek tema perpaduan simfoni bambu dengan musik vokal.
tema yang digunakan adalah perpaduan simfoni bambu dengan musik vokal, yaitu bisa dilihat dari banyaknya alat musik yang dipakai. Hampir semua terbuat dari kayu lalu ditambah dengan nyanyian vokal. Konsep musik yang digunakan yaitu karya musik yang bersifat iringan, yaitu memperkenalkan gong kebiar dengan cara yang berbeda. Jika biasanya gong kebiar dimainkan dengan lincah dan bertempo cepat, maka inyuman wida dan mengubahnya menjadi tempo yang slow dan dikolaborasikan dengan musik jazz. Pemilihan sumber bunyi, memadukan alat musik tradisional dengan modern. Memadukan alat musik tradisional dengan modern dapat dilihat dari banyaknya alat musik itu. Ada alat musik tradisional yaitu gong kebiar, namun ada juga alat musik modern seperti gitar, biola, klarinet, dan yang lainnya. Ditambah dengan pengganti tempo menjadi lambat dan mengkolaborasikan dengan musik jazz. Pesan yang ingin disampaikan memperkenalkan gong kebiar dengan cara baru, berbeda sekali dengan musik tradisional Bali yang didominasi gamelan Bali yang lincah dan dinamis. Penggalian sumber bunyi baru, kolaborasi dengan genre musik jazz, menjadi keberanian dan hal yang membedakan Inyoman Winda dengan seniman musik Bali pada umumnya. Terima kasih. Hasil presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.